Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Para pecinta tasawuf dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahmi lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan, pertemuan yang menambah cinta, kasih sayang di antara kita. Alhamdulillah kita dapat saling bertatap muka walaupun tidak secara langsung, tapi insya Allah tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam dunia ini. Insya Allah kita bisa saling berbagi pengetahuan, sharing ilmu, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk sharing pengetahuan tentang tasawuf dan lingkungan. Tasawuf akhir-akhir ini menjadi kebutuhan yang luar biasa di tengah-tengah kegersangan, kegelisahan, kecemasan manusia di dalam menjalani hidupnya. Ya. Hadirnya tasawuf itu semacam kesejukan, ketenangan yang bisa menghadirkan kesyahduan di dalam bermuamalah, di dalam berhubungan dengan Allah. Tetapi sering sekali tasawuf itu diterjemahkan hanya dalam satu wajah saja. Tasawuf selama ini dipahami hanya soal rasa menghadirkan Allah. Tasawuf itu dihadirkan hanya dalam bentuk tarekat-tarekat. Tasawuf hadir dalam bentuk pembicaraan tentang makomat dan ahwal, bagaimana cara jenjang-jenjang yang harus ditempuh untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Padahal di balik itu semua, ya, ada sesuatu yang hilang, yang sejatinya tidak perlu hilang. Ya, itulah yang saya istilahkan dengan tasawuf dan lingkungan. Lingkungan itu identik dengan alam, dan Allah menamakan dirinya dengan Rabbul Alamin. Jadi sejatinya siapapun yang belajar tasawuf itu, yang belajar bagaimana mencintai Allah, adalah hal yang lucu ya kalau mencintai Allah tapi tidak mencintai ciptaannya. Dan alam ini adalah ciptaan Allah. Para sufi banyak memiliki istilah-istilah tentang alam ini. Katakanlah misalnya Ibnu Arabi mengatakan alam ini laksana Quran besar. Ya, jadi kalau Quran kecil itulah Quran yang sering kita baca dalam bentuk 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Itu Quran kecil. Tapi ada Quran besar. Itulah alam semesta yang jarang kita baca, yang jarang kita renungkan, yang jarang kita gunakan untuk menjadi tangga spiritual. Padahal ya kita ini adalah bagian daripada alam. Ibnu Arabi mengatakan alam ini juga masjid besar. Di alam inilah kita sujud di hadapan Allah. Jadi lewat alam ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sejatinya memang orang yang melihat alam yang indah, yang merupakan ciptaan Allah ini, terefleksikan dengan ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi seorang sufi sejatinya tidak berhenti dengan kajian-kajian mahabbah yang berhenti dengan hanya mencintai Tuhannya. Bukan seorang sufi jika dia tidak juga mencintai ciptaan Allah. Makanya tasawuf dan lingkungan itu harus bisa jalan berbarengan, karena seperti kata Ibnu Arabi, alam itu adalah Quran yang besar yang harus kita baca. Ya, kalau Quran yang selama ini kita pegang, kita baca, kita muliakan, sejatinya alam ini juga sesuatu yang suci, harus kita muliakan juga. Tapi yang terjadi adalah seperti ada jarak. Orang dekat sama Allah, orang mencintai Allah, tapi tidak mencintai alam ini. Coba lihat orang yang banyak berzikir misalnya, tapi dalam urusan kebersihan dia membuang sampah sembarangan. Fenomena-fenomena di sekitar kita, bagaimana susah sekali mengajarkan orang untuk menjaga lingkungan. Tulisan-tulisan di spanduk dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Mungkin kita pernah melihat ada tulisan,
yang buang sampah di sini akan mati ditabrak oleh kendaraan. Yang buang sampah di sini akan gila 7 turunan. Haruskah diancam-ancam seperti itu? Tapi mungkin yang menulisnya sudah marah. Karena kalau tulisannya biasa-biasa saja, nggak diperdulikan oleh orang. Disinilah jauhnya kita dengan alam. Padahal kita lahir dari alam ini. Memakan yang kita makan, meminum yang kita minum dari alam ini. Kemudian kalau kita nanti wafat, dikuburkan di alam ini. Jadi kita nggak bisa terlepas daripada alam. Jadi kalau kita bicara mahabbah, mencintai Allah, cintailah alam. Jadikan alam ini tempat kita bermuhasabah. Kemudian Ikhwanus Sofa ya juga mengatakan kita ini sejajar dengan alam. Jadi jangan merasa kita lebih tinggi daripada alam. Bahkan kita ini adalah bagian daripada alam. Bahkan kita ini seperti saudara kembarnya alam ini, kata Ikhwanus Sofa begitu. Ya kan mirip. Alam ini ada bagian depannya, ada bagian belakangnya. Sama seperti kita, wajah kita bagian depan, punggung kita bagian belakang. Kalau alam ini memiliki pohon-pohon, dalam tubuh kita ini, rambut kita adalah ibarat pohon-pohon. Mirip sekali. Kalau alam ini memiliki tambang-tambang, kita juga memiliki tambang. Apa itu? Gigi kita, kata Ikhwanus Sofa. Jadi ada seperti saudara kembar kita dengan alam ini. Ada namanya gua, ya, dalam alam ini. Mulut kita adalah gua. Ada sungai-sungai, usus kita ini adalah seperti sungainya. Kalau alam ini airnya 60%, daratannya 40%. Dalam tubuh kita juga mengalir cairan 60% dan yang padat adalah 40%. Jadi identik dengan alam. Jadi sudah sepantasnya seorang yang mengaku berhubungan dekat dengan Allah memiliki hubungan yang dekat juga dengan alam ini. Itulah sesuatu yang seharusnya menggerakkan kita supaya kita mencintai alam ini sebagai tangga spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kalau kita disadarkan dengan doktrin-doktrin tasawuf seperti alam ini adalah tajallinya Allah. Alam ini adalah manifestasinya Allah. Bagaimana mungkin kita tidak mensucikan sesuatu yang dari Allah? Jadi alam ini suci. Jadi kita disuruh berzikir mensucikan Allah, juga harusnya memandang alam ini juga suci. Itulah tajalli, manifestation of God. Manifestasi dari Allah itu sendiri. Alam ini adalah manifestasi Allah, cintai dia. Tapi ini sering dilupakan. Alam ini seolah-olah benda mati. Orang menguras, mengeksploitisir semua yang ada di dunia ini. Mengambil tambangnya, ikannya, dipaksa. Bagaimana tanah dihancurkan. Ya, untuk keserakahan yang takkan pernah terpuaskan. Bagaimana hutan-hutan digunduli. Ya, untuk syahwat yang takkan pernah terpuaskan. Inilah efek dari hilangnya pemahaman alam ini suci. Alam ini adalah manifestasi. Alam ini adalah yang banyak membantu kita sehingga kita bisa bertahan. Jadi kesadaran tentang alam ini sebagai tajallinya Allah, manifestasi dari Tuhan, sejatinya melahirkan rasa kedekatan, melahirkan rasa harmonisasi yang kuat antara kita dan alam. Ya, artinya seorang sufi sejatinya juga seorang yang di samping dekat dengan Allah, dia juga seorang yang berlomba-lomba melahirkan semangat untuk penghijauan, tanam-menanam, kebersihan. Itulah sebenarnya ajaran Islam tentang tasawuf itu, kan inti tasawuf itu adalah kebersihan, tazkiyah, bersih diri, menguras penyakit-penyakit rakus. Nah, sejatinya di dalam lingkungan ini, kita jadikan juga lah lingkungan ini bersih. Sebagaimana kita disuruh membersihkan hati, jadi lingkungan juga harus bersih. Ada doktrin yang lain yang seharusnya menggerakkan kita untuk berharmoni dengan alam. Allah itu maha meliputi, yang dalam bahasa Arabnya al-muhit. Sikap meliputi ini semuanya artinya dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Ketika kita melihat gunung, yang terlihat adalah Allah. Melihat
lautan yang kita lihat adalah Allah. Sejatinya ini melahirkan gerakan semangat untuk kebersihan, memelihara lingkungan. Jadi faktor-faktor isu-isu climate change, isu-isu tentang global warming, ini adalah disebabkan oleh rakusnya manusia mengeksploitisir alam ini yang tidak pernah ada habis-habisnya. Ya, padahal dulu sebelum ada manusia, alam ini aman-aman saja. Ya, alam ini hidup dengan sendirinya bahkan tanpa ada manusia. Ya, tapi begitu manusia datang, alam ini seolah ingin dihabiskan. Padahal manusia nggak bisa hidup tanpa alam. Bagaimana kita bisa merusak alam, merusak lingkungan? Sementara alam itu bisa bertahan kalau tidak ada manusia. Tapi kita nggak bisa bertahan kalau tidak ada alam ini. Wajarkah perlakuan akhlak kita yang buruk kepada alam ini? Saudara para pecinta tasawuf yang berbahagia, karena itu tasawuf sejatinya tidak boleh berlepas diri dari berbicara tentang lingkungan. Kebersihan hati harus diiringi dengan kebersihan lingkungan. Itulah salah satu tujuan besar Allah menurunkan Nabi Adam dari surga. Sebelum diturunkan ke dunia, Nabi Adam terlebih dahulu menempati surga. Supaya apa? Supaya anak dan keturunan Adam itu bisa menjadikan dunia ini seperti laksana di surga. Bagaimana di surga? Pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga yang berwarna-warni, air yang mengalir. Tapi kenyataannya alam ini sudah semakin tua ini, yang terjadi adalah penyakit datang. Bagaimana kita kemarin ditimpa corona, ditimpa panas, cuaca yang tak menentu. Para pengamat cuaca banyak salah, nggak tentu kapan hujan, kapan panas. Kenapa? Lagi-lagi karena kerakusan manusia yang mengotori alam ini. Sejatinya tasawuf dan lingkungan itu menjadi satu kesatuan, suatu yang meliputi mencintai Allah sekaligus mencintai ciptaannya. Mudah-mudahan pesan ini tentang keterkaitan tasawuf dan lingkungan menjadi semangat yang baru, semacam neosupisme, tasawuf yang menggerakkan supaya kita peduli dengan alam sekitar kita. Tasawuf bukan berarti hidup merasakan hadirnya Allah saat kita sendiri saja, tapi juga tasawuf yang merasakan hadirnya Allah dari aktivitas kita, kepedulian kita terhadap alam sekitarnya. Kalau dalam tasawuf itu diistilahkan, apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita baik kepada alam ini pun mendukung untuk kehidupan kita yang lebih produktif. Tapi kalau kita berperilaku buruk kepada alam ini pun mengeluarkan seluruh keburukannya. Dia akan sampai kepada diri kita, bisa menenggelamkan rumah kita, mengotori rumah kita. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Karena itu pesan-pesan Jalaluddin Rumi yang banyak berbicara tentang alam, daun-daunan. Begitu juga pesan Ibnu Arabi yang mengatakan alam ini tempat bersujud. Alam ini adalah masjid besar, alam ini adalah Al-Quran besar. Begitu juga Ikhwanus Sofa yang berbicara tentang kita adalah kembarannya alam itu sendiri, menjadi semacam perenungan buat kita, menjadikan alam ini sebagai tangga spiritual, tangga yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap selalu semangat untuk berpartisipasi produktif dalam mendekatkan diri kepada Allah dan di dalam melestarikan lingkungan sebagai bagian dari manifestasinya Allah itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.